Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Nurul Zara dari kelas 5C dengan NIM 666121019. Di dalam video ini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Dalam cakrawala Papua yang luas, sebuah peristiwa bersejarah tengah terjadi. Pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua terdiri dari 4 provinsi Papua yang baru. Pertama, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Hal ini menghadirkan signifikasi yang mendalam dalam upaya merangsang perkembangan dan pertumbuhan di wilayah ini. Sebagai strategi pemerintah, inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dengan fokus yang tajam pada peningkatan mutu layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dengan mantap mendeklarasikan pemekaran ini sebagai manifestasi konkret dari komitmen mereka dalam mengurangi disparitas pembangunan yang masih menonjol di Papua. Namun di tengah semangat pembangunan ini terjadi beberapa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Mereka yang berstatus sebagai masyarakat orang asli daerah Papua lokal merasa tidak dipertimbangkan perspektif dan aspirasi dari mereka. Mereka merasa cemas akan implikasi negatif terhadap ekosistem, hak-hak masyarakat adat, dan kebebasan aspirasi berekspresi mereka. Bahkan keprihatinan pun mulai muncul tentang dominasi pertimbangan aspek keamanan dalam perumusan wilayah kebijakan pemekaran ini, yang mungkin memberikan keunggulan kepada kelompok elit yang lebih tertarik pada perebutan kekuasaan politik. Peran pemerintah dan perencana profesional sangat sentral dalam proyek pembangunan pemekaran di Provinsi Papua ini. Mereka memainkan peran utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan implementasi proyek wilayah ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi untuk mempertimbangkan aspek konektivitas untuk wilayah, dampak sosial dan lingkungan hingga sumber daya yang tersedia. Membicarakan anggaran untuk proyek ini membutuhkan anggaran sebesar 9,9 triliun yang dananya berasal dari setengah dari APBN dan setengah dari APBD. Masyarakat menjadi elemen yang sangat krusial dalam pemahaman konflik ini. Ketidakikutsertaan dan minimnya peran masyarakat Papua telah memunculkan penolakan terhadap pemekaran DOB ini sendiri. Mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat Papua serta adanya rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua dan DPRD setempat. Pembangunan harus melibatkan kebijaksanaan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, menghindari terjadinya pengembangan yang bersifat top down yang telah menyebabkan masalah seperti marginalisasi dan meningkatnya aspirasi disintegrasi di Papua. Dalam kerangka pemekaran DOB Papua ini sendiri, peran mekanisme pasar perlu dipertimbangkan karena di sini peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sumber daya, mendorong partisipasi sektor swasta, menetapkan harga yang adil, memproporsikan persaingan, dan mengevaluasi kinerja. Sasaran pemekaran Provinsi di Papua adalah mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan menghormati martabat orang asli Papua. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan sumber utama dalam menentukan dasar pemikiran yang terstruktur dalam pemekaran DOB di Papua itu sendiri. Disinilah peran pemerintah menggunakan sains atau ilmu pengetahuan dalam menetapkan atau membuat pasal-pasal undang-undang ataupun peraturan yang mengatur DOB Papua itu sendiri, yaitu sebagai salah contoh yaitu Peraturan Pemerintah Pasal 93 tentang DOB Provinsi Papua itu sendiri. Komunikasi yang berkualitas sangat penting dalam mengelola konflik dan mengurangi gangguan terhadap pelaksanaan pemekaran DOB di Papua itu sendiri. Komunikasi yang baik juga adalah kunci dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dan juga orang asli Papua atau AAP. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih juga membantu dalam menunjang pemerintah menemukan win-win solution dari permasalahan konflik yang hadir. Pemekaran DOB dihadapi dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang signifikan. Disinilah sumber rasionalitas membentuk sebuah koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsultasi antara semua pihak terkait menjadi kunci dalam menangani tantangan-tantangan yang hadir. Ketahui bahwasanya Papua memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa melimpah, tetapi hal ini terkadang bisa membuat sumber konflik.
Tetapi selain dampak negatif, kekayaan alam dalam pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua ini juga membawa perubahan yang positif, yaitu sebagai contoh meningkatnya interaksi sosial antara orang asli Papua dan peningkatan aksesibilitas ke layanan pendidikan dan juga kesehatan. Jika hal tersebut telah dipenuhi, dipastikan masyarakat akan merasa lebih sejahtera dan merasa lebih nyaman tinggal di wilayah Papua itu sendiri. Secara keseluruhan dari penjabaran sebelumnya, pendekatan dalam mazhab perencanaan rasional ternyata relevan dan sesuai dalam fenomena pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua. Pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua bukan hanya langkah penting menuju otonomi daerah, tetapi juga langkah dalam memahami kompleksitas dan dinamika wilayah yang sungguh luar biasa ini. Semoga Papua dan masyarakatnya mampu mengatasi perbedaan dan bersama-sama mencapai masa depan yang lebih baik.